Kita masih ada di chapter 2.3. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemodelan matematika tentang sinking fund. Nah, karena kita tahu bahwa sinking fund itu dan amortisasi itu adalah menghasilkan pembayaran sama jika bunganya sama, kita bisa menerapkan pemodelan sinking fund itu untuk menentukan berapa pembayaran jika pakai metode amortisasi. Gitu. Dan di sini juga dalam video ini saya akan memperkenalkan suatu istilah baru yang akan berguna untuk kedepannya nanti. Nah, sekarang kita akan melakukan pemodelan matematika terhadap sinking fund. Nah, saya misalkan P-nya itu adalah pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode. Gitu. Nah, kemudian J itu adalah bunga efektif dari sinking fund per periode pembayaran. Gitu. Jadi kalau kita pakai bunga nominalnya itu bunga semi annual, berarti J-nya itu bunga setiap setengah tahun ya. Tapi ini biasanya J-nya itu setiap bulan sih, karena biasa pembayaran itu dilakukan setiap bulan. Nah, ini sampai misalkan kita melakukan pembayaran itu sampai N periode ya, berarti uang kita di akhir periode itu ada berapa, yaitu sebesar P1 plus J pangkat N-1 ditambah P1 plus J pangkat N-2 dan seterusnya ya, sampai P1 plus J ditambah P. Nah, ini tuh berharap uang kita di akhir periode itu adalah ini nih, uang kita uang yang kita pinjam itu H, tapi jangan lupa plus bunga. Ya, H-nya itu H plus bunga. Nah, sisi kirinya itu bisa kita sederhanakan sesuai dengan formula yang telah kita turunkan tadi di slide pertama ya, yaitu adalah 1 min, atau saya duluan ini aja lah, 1 plus J pangkat N min 1 per 1 plus J min 1. Nah, yang bagian bawah itu menjadi J ya. Ini adalah H plus bunga. Nah, bunga di sini mungkin berbeda dengan si J ya gitu. Karena ini kan sinking fund ya. Jadi bunga di sini adalah bunga dari bunga hutang kita, sementara J itu adalah bunga dari sinking fund-nya gitu. Jadi harus diperhatikan bahwa ini tuh berbeda bunganya. Berarti P-nya itu bisa dihitung melalui H plus bunga. Nah, ini dikalikan dengan J per 1 plus J pangkat N min 1. Nah, ini adalah rumus dari sinking fund ya. Berikut ini saya ada notasi baru ya. Ya, notasinya disebut dengan S, terus N, terus ada J-nya gitu. Nah, ini adalah akumulasi value, accumulated value dari pembayaran sebesar 1 dengan bunga itu J% gitu. Yang dilakukan selama N periode gitu ya. Nah, ini jadi ada saya ilustrasinya, ini adalah gambarnya. Jadi setiap akhir periode nih saya akan bayar sebesar 1 selama N periode. Nah, pertanyaannya itu setelah N periode uang kita di sini tuh ada berapa gitu. Nah, uang kita di sini tuh ada SNJ ya. Nah, jadi SNJ ini bisa dihitung dengan cara ini dari satu yang ini tuh telah berkembang sebesar 1 plus J pangkat N-1, kemudian satu yang ini berkembang menjadi N-2 dan seterusnya ya, sampai 1 plus J sampai 1 gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus deret geometri ya. Jadi 1 plus J pangkat N min 1 per 1 plus J min 1 yaitu J. Ya, nah ini. Nah, rumus ini tuh sering terpakai. Nah, dan juga terpakai di sinking fund ini. Jadi untuk menghitung sinking fund kita cukup menggunakan rumus ini. Jadi yang harus kita sisihkan per bulannya untuk agar kita bisa membayar utang kita itu adalah H plus bunga dibagi dengan SN dalam kurung J. Ya. Nah, ini adalah rumus payment untuk sinking fund. Kita pakai ilustrasi yang sama yang tadi ya. Jadi seseorang ini meminjam sebesar 10.000 dari bank dengan bunga APR-nya itu 3,6%. Nah, berapakah cicilan per bulannya? Nah, jadi kita akan membayar ini dengan menggunakan metode amortisasi gitu. Tapi yang ditanyakan itu berapa cicilan per bulannya supaya hutangnya lunas dalam waktu 3 tahun. Nah, kita akan mencari cicilan per bulannya itu dengan menggunakan metode sinking fund gitu. Nah, jadi ini hutang kita nih, terus kita bayar ya, seterusnya sampai periode ke-36 ya. Nah, tapi kita asumsikan sinking fund yang kita punya itu bunganya juga sama, yaitu 3,6% gitu.
Jadi oleh karena itu, untuk menghitung berapa cicilan per bulannya, yaitu P-nya itu adalah H plus bunga dibagi SNJ ya. Nah, kita hitung dulu H plus bunganya itu berapa. Itu adalah 10.000. Nah, dikali 1 ditambah, karena ini APR, APR itu adalah bunga nominal dengan monthly compounding, berarti ini kita harus bagi 12 ya, 0,003 ya, pangkat 36. Nah, ini hutang plus bunga kita, ya, yaitu sebesar 138,68. Nah, kemudian kita hitung SNJ-nya. SNJ-nya itu adalah, N-nya itu 36, J-nya itu adalah ini, 0,003. Yaitu 1,003 pangkat 36 min 1 dibagi 0,003. Nah, ini kita bisa hitung nilainya itu adalah 37,96. Nah, oleh karena itu, pembayaran kita per bulannya dengan menggunakan metode amortisasi, yaitu adalah 138,68 dibagi dengan 37,96, yaitu sama dengan 293,46. Nah, ini sama dengan yang tadi ada di file Excel tersebut. Berikut ini adalah soal SOA ya. Soal SOA nomor 1 yang diambil dari buku bab 2 paling belakang ya. Ya, sebenarnya soalnya itu adalah soal pilihan ganda, tapi saya ubah, saya tidak tulis pilihannya itu. Jadi soal ini tuh berbicara tentang sebuah pinjaman yang akan dikembalikan selama cicilan ya. Cicilan selama 25 kali ya. Dan setiap cicilannya itu sebesar 300. Saya akan coba gambar ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi dalam 25 kali pembayaran kita bayar sebesar 300 gitu. Nah, di awal periode kita dapat sebesar H gitu. Nah, sekarang pada periode ke-10 dilihat di situ bahwa si peminjam itu membayar sebesar tambahan nih, dapat 10.000 nih. Nah, akibatnya pembayaran sisanya itu bukan lagi 300, tapi udah berbeda nih. Saya akan coba gambar lagi dalam suatu ilustrasi. Nah, di sini, jadi pada periode ke-10 itu si peminjam ini membayar 300 plus 1.000. Nah, akibatnya di periode 11 dia tuh bayarnya itu bukan lagi 300 tapi X, misalkan X ya. X sampai periode ke-20 ya. Jadi bahkan periode peminjamannya itu berkurang, tadinya dari 25 periode menjadi sekarang 20 periode ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu dulu berapa sih yang dia pinjam tuh gitu ya. Berarti kita cukup 300 dikalikan S25 8%. Nah, ini harus sama dengan H plus bunga ya. Nah, H plus bunga itu adalah H 1 ditambah 0,08 pangkatin 25 ya. Nah, karena kita peminjamnya selama 25 periode gitu. Nah, S25 dengan 8% itu bisa kita hitung, terus kita kalikan 300, hasilnya itu adalah 21.931,78. Nah, H-nya bisa kita hitung, yaitu sebesar, jadi pinjaman mula-mulanya itu sebesar ternyata 3.202,433. Nah, setelah itu, kita bawa ke ini nih, ke refinancing, ya, skema yang kedua. Karena di skema yang kedua itu, lunas dalam 20 periode, gitu. Berarti kita pengen tahu hutang kita setelah 20 periode itu berapa. Ya, ini tinggal kita kalikan aja dengan 1,08 pangkat 20, hasilnya itu adalah 14.926,4033 ya. Nah, akibatnya sekarang kita bisa hitung nih sekarang. Kita bisa hitung, ini soalnya 23, sorry. Harusnya 23. Nah, sekarang kita bisa hitung X-nya itu dengan cara, nah, dari 300 yang pertama ini, ya, 300 selama 10 periode, kita bisa bawa ke akhir periode ya, yaitu adalah sebesar, kita bayarnya kan 10 kali dengan bunganya 8%, ya. Terus kita bawa ke periode ke-20 gitu. 10 ini ya. Kemudian yang 1.000 ini ya, kita bawa ke periode 20. Dan yang terakhir yang X ini kita bayarnya kan 10 kali ya, dengan bunganya 8% juga gitu. Ya, seperti ini. Dan ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan hutang kita di periode 20, yaitu 14.926,4023. Nah, di sini kita bisa dapatkan X-nya itu adalah
233,655 atau 234. Ya, semoga cukup jelas nih. Ini adalah aplikasi dari sinking fund untuk metode amortisasi. Ya.